Selamat siang, kami dari Awal Laptop. Hari ini hari Senin 7 November 2022. Kami akan melakukan pengetesan box panel PLTS Mobile Special Camper Van. Ini pesanan dari saudara Priyandono di Sragen, Jawa Tengah. Oke, untuk box panelnya sendiri seperti ini. Jadi ini mobil ya, mudah untuk dibawa kemana-mana. Ini bisa dijinjing seperti ini. Oke, kemudian kita lihat di bagian luarnya dulu. Di bagian depan sebelah kiri ini ada baterai capacity atau kapasitas, menunjukkan kapasitas baterai kita. Kemudian di sini adalah wattmeter, nanti akan menunjukkan tegangan output, arus, dan juga beban serta konsumsi daya. Kemudian di bawah ini adalah switch untuk menyalakan inverter. Nah, untuk saat ini inverternya sedang dalam keadaan mati ya. Nanti tinggal di switch di sini saja. Oke, kita lanjut dulu. Di sebelah kiri ini ada dua terminal yang mirip. Yang atas ini adalah untuk panel surya, input dari panel surya. Yang merah positif, yang hitam adalah negatif, tidak boleh terbalik ya. Kemudian yang bawah sama, merah positif, hitam negatif. Ini untuk baterai. Oke, untuk baterainya sendiri adalah 12 volt, tidak boleh terbalik. Lalu di sebelahnya di sini adalah input 220 volt AC dari PLN. Jadi nanti untuk chargingnya bisa menggunakan panel surya ataupun menggunakan listrik dari PLN. Kemudian yang sebelah kanan ini, kanan box panel, adalah output yang nanti dihubungkan ke beban ya. Dilengkapi juga dengan dua buah slot USB. Nah, untuk saat ini output kami hubungkan dengan kipas. Nah, ini sebagai beban yang nanti kita gunakan untuk pengetesan. Oke, kita nyalakan dulu di sini. Nah, ketika sudah menyala, inverter menyala, otomatis wattmeter juga akan menyala. Ini di dalamnya juga ada MCB outputnya ya. Jadi MCB output kondisinya on sekarang, jadi ini langsung menyala. Kalau dimatikan nanti ini juga akan mati. Nah, outputnya seperti ini. Yang paling atas sebelah kiri warna biru itu adalah tegangan outputnya. Kemudian di bawahnya adalah beban, lalu suhu. Kemudian yang kanan dari paling atas itu arus, timer, dan total konsumsi daya. Beban saat ini adalah kipas dengan kurang lebih 47 watt. Oke, kita lihat di bagian dalam. Nah, untuk bagian dalam ini di atas ada SCC atau Solar Charge Controller. Ini untuk charging dari panel surya. Lalu di sini ada inverternya sendiri, dilengkapi dengan ATS. Lalu ini tadi MCB output tadi. Kita coba tes matikan ya MCB outputnya. Beban juga ikut padam. Oke, kita naikkan lagi, menyala kembali. Nah, kita lihat lagi di sini dilengkapi juga dengan charger. Nah, kemudian ada untuk pembatas tegangannya ya. Jadi nanti apabila inverter dinyalakan, kemudian kapasitas baterai berkurang sampai kisaran 30% ya. 30% yaitu tegangannya kurang lebih di 11,3 volt. Oke, nanti di bawah itu maka inverter akan dimatikan. Tujuannya adalah agar baterai tetap awet ya, jadi tidak terkuras sampai habis kapasitas baterainya. Oke, kita tes, kita turunkan kapasitas baterai kita. Saat ini 13 volt, ini kurang lebih 90% ya. Kita turunkan 12 volt. Nanti kita di bawah 11,3 ya. Nah, sudah mati. Tadi di 11,2, maka inverter akan mati, dimatikan, dan nanti akan dinyalakan kembali apabila kapasitas baterai kita di atas 80% atau kisaran 13 volt. Nah, oke. Kita coba kita naikkan kapasitas baterai kita. Saat ini 11 volt.
Oke, 40%, 50%, kita tambah lagi sampai 13 volt ya. Nah, kisaran 90%. Nah, sekarang inverter sudah menyala kembali, beban menyala. Output dari inverter normal ya. Oke, untuk sistem ini bekerja dengan baik. Nah, apabila nanti kita sedang berada di dalam ruangan atau kondisi mendung, kita bisa melakukan charging menggunakan listrik dari PLN. Oke, kita lihat. Nah, ketika kita berikan input dari PLN, otomatis output akan berpindah menggunakan PLN juga. Nah, jadi ini prioritasnya adalah PLN. Inverter sifatnya sebagai backup saja. Nah, untuk memastikan itu, nanti kita lihat di bagian sini. Ini akan bunyi klik. Nanti ketika diberi input PLN akan bunyi klik. Nah, saat klik itulah terjadi perpindahan dari listrik PLTS atau dari inverter ke listrik PLN. Kita lihat, kita saksikan. Oke ya, kita berikan input dari PLN. Nah, kelihatan ya. Nah, ketika klik ini otomatis output sudah berpindah menggunakan PLN. Jadi misal ini kita lepas baterainya atau kita matikan inverternya, output tetap menyala karena di suplai oleh PLN. Nah, otomatis juga melakukan charging kepada baterai ya. Ini modul chargernya, nanti otomatis akan melakukan charging kepada baterai. Apabila nanti ini menunjukkan 14 volt, maka charging akan otomatis cut off, dan baterai ketika di bawah 12 volt otomatis charging ini akan on lagi untuk melakukan charging. Oke, kita nyalakan lagi inverternya. Nah, beban tetap menyala. Nanti ketika input PLN kita cabut atau sewaktu-waktu input PLN padam, listrik PLN padam, otomatis inverter akan membackup. Nah, tadi ada bunyi klik, itu berpindah dari PLN menuju PLTS. Oke, untuk semuanya dari perpindahan dan fungsi untuk pembatasan baterai kami pastikan sudah bekerja dalam keadaan baik. Inverter juga normal. Jadi sebelum dilakukan pengiriman, kami pastikan semuanya bekerja dengan baik dan siap dilakukan pengiriman. Nah, kita tutup lagi ya. Kita lihat box panelnya juga dalam keadaan baik ya. Semuanya mulus, tidak ada cacat, tidak ada lecet, apalagi pecah. Oke, jadi sebelum dilakukan pengiriman semuanya kami pastikan dalam keadaan baik. Oke, untuk pengetesannya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.